Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, haleluya. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita datang ke tempat ini hanya untuk memuliakan Allah. Sebab Dia Bapa yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kita, yang selalu memberkati hidup kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk meninggikan, memuliakan Allah kita yang hidup. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk cuaca yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang terbaik. Yang Kau selalu sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Semua karena anugerah Allah dalam hidup kami. Kami datang di rumah-Mu Tuhan. Hanya untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Melayakan setiap kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kami. Allah Roh Kudus yang bekerja. Mengambil alih ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siaplah hati kami, siaplah seluruh hidup kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk menikmati penyembahan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati umat-Mu Tuhan yang masih menuju ke tempat ini. Semua dalam perlindungan Allah. Mungkin umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Engkau memberkati juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah yang hebat. Kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api. Alam gelap Kau ada bagiku. Sungguh Engkaulah Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan
nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Sungguh Engkaulah Bapa dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Mari sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami nyanyi bagi-Mu, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu, Sebab Tuhan baik, buat kasih sebab setia-Mu. Tuhan baik. Sungguh kami Kau ada menyertai karena jalan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan. Kami ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya.
membawa hati kami, hanya membawa karena anugerah-Mu. jiwa raga kami menyembah Tuhan. Hadirat-Mu, Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Anugerah-Mu melimpah, Engkau baik. Hati kami bersyukur, jiwa kami memuji-Mu selamanya. Ya Bapa, ya Lama, Lama, ya Tuhan, dimuliakan nama-Mu, diagungkan nama-Mu, dimasyurkan nama-Mu. Ya Allah Biar kami hatimu disenangkan yang lewat pujian ajaib. penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu, Haleluya. terpujilah nama-Mu. Engkau Ya Allah, di ya atas pujian kami, hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kami nikmati, suasana surgawi kami nikmati, sebab Engkau Bapa-Ku yang baik. Betapa Engkau baik, sungguh mengasihi kami. Dalam hadirat-Mu kami diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima Oh, Haleluya. kami renungkan kebaikan-Mu, Amin. Kau yang selalu menyertai kami Amin. sepanjang hidup kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Amin. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Engkau baik. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan, Amin. ku nyanyi kebaikan. Biar ini janji kami di hadapan-Mu. Sepanjang hidupku Kau Faithful. Yes, haleluya. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku mengagungkan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah yang hidup, Allah yang setia, Dia Allah yang kekal, Yesus Tuhan yang terbaik. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau sumber kekuatan dalam setiap hidup kami. Amin. Biarlah kami tetap bersuka cita, sebab Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Di dalam nama Yesus, yang siap bersuka cita sama-sama katakan, amin. Haleluya, tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang hidup. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kau kemenangan bagi kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, oh, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuat, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Dia adalah sumber kemenangan bagi kita, amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi,
kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki.
Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, perlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang kesembilan, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa orang yang berdosa,
maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan.
Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Dan hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara, orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara angkat tangan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta yang ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka dia mengingatkan kepada kita, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, dengan kuasa dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2022, dia memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Kita diminta untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dulu. Sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dengan cara yang ajaib. Tuhan akan menolong kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Tuhan mengingatkan agar kita yang sudah percaya dan lahir baru tidak lagi hidup dengan paradigma yang lama atau paradigma duniawi.
Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dan berlari-lari kepada tujuan yang artinya mengejar meskipun menderita untuk mendapatkan mahkota. Masuk surga dengan hadiah, yaitu mahkota surgawi. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari saya ajak kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sama-sama. Sembah Dia. Uriana makana mayarana basandera bala. Oh Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh bala. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Mereka sedang mengangkat tangan di depan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal selama-lamanya. Tapi Engkau ya Aba, yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur kalau kami salah. Ya Aba, itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar.
Karena itu masing-masing kita introspeksi. Mari kita periksa diri kita saat ini. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang belum diselesaikan, langsung kita minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kau melihat anak-anakmu yang sedang meminta ampun kepadamu Tuhan. Kau melihat mereka. Engkau begitu rindu untuk memberkati kami semua. Ya Tuhan, lihatlah anak-anakmu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam, keluarkan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Abah. Oh rada bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pesan-Mu hari ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit saat ini. Angkat tangan saudara yang sakit, yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.